Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Ardi Wiradusuma dari SMA Negeri 1 Kota Malang. Saya Winda Ratna Siswaningtyas dari SMP Brawijaya Smart School Malang. Saya Agustina Nila Puspitasari dari SMPK Marjiwiyata. Dan saya Hafidatul Mahmuda dari SMA Nasional Malang. Berikut adalah video percakapan alur coaching Tirta. Selamat menyaksikan. Selamat sore Ibu Vida. Selamat sore Bapak. Gimana kabarnya Bu Vida? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Alhamdulillah kalau begitu. Bu Vida, hari ini Bu Vida akan menjadi coach. Iya. Jadi betul, Bapak. saya mohon izin untuk bertanya Iya. beberapa pertanyaan kepada Bu Vida terkait dengan persiapannya untuk menjadi coach G. Nggih, baik silakan Bapak. Saya coba untuk mencatat G, Bu Vida. Baik siap Bapak. Untuk hari ini sudah siap? Alhamdulillah, insya Allah saya siap Bapak. Luar biasa. Baik, di sini saya berperan sebagai supervisor. Saya akan melihat proses coaching Bu Vida nantinya bersama coach. Sebelumnya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya agar Bu Vida juga tahu. Baik, siap Bapak. Nah, dalam rubrik penilaian ini saya nantinya berharap dari proses coaching ini ibu melakukan hal ini. Bu Vida juga sudah memiliki prinsip terkait dengan coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Bagaimana dengan prinsip ini? Apakah Bu Vida perlu didiskusikan? Insya Allah sudah cukup jelas Bapak. Jelas gitu. Terima kasih Bu Vida. Baik, nantinya Bu Vida melakukan coaching sudah memiliki kompetensi inti, yaitu meliputi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Dan saya berharap nantinya dalam proses coaching yang dilakukan oleh Bu Vida dapat menerapkan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana dan tanggung jawab. Bagaimana Bu Vida, apa bisa dipahami? Nggih, insya Allah sudah paham Bapak. Oke, kalau begitu sebelum melakukan coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Vida. Baik Pak. Baik. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Vida kembangkan? Baik Bapak, terima kasih. Pada proses coaching nanti, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan itu ada 2 Bapak, yaitu mendengarkan secara aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa, seperti itu Bapak. Luar biasa. Dari 2 kompetensi tersebut, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang spesifik yang ingin Bu Vida kembangkan dalam proses coaching nantinya? Sepertinya saya ingin fokus pada ini ya Bapak, proses untuk mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu. Jadi saya juga ingin coach saya itu nanti bisa mengembangkan potensinya dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, dan saya juga berharap bisa menggali ide-ide kreatif dari coach tersebut untuk menemukan solusinya seperti itu. Baik, memang dapat memberikan pertanyaan berbobot ini merupakan kunci dari proses coaching. Selanjutnya, pertanyaan terakhir ini Bu Vida, perihal indikator pencapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana sih yang ingin Bu Vida capai nantinya pada saat pelaksanaan coaching nanti? Baik Bapak, untuk indikator ketercapaiannya semoga nanti bisa membuat coach saya itu bisa menemukan solusi. Jadi itu yang bisa menjadi salah satu indikator ketercapaian dalam proses coaching nanti, sehingga coach itu juga bisa mengembangkan potensinya dan juga bisa menggali potensi diri sendiri, sehingga juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi nantinya. Oke, baik Bu Vida, semoga dari indikator yang Bu Vida sampaikan tadinya itu akan tercapai dalam proses coaching nantinya. Amin. Jadi
Bu Vida, yang ingin saya tanyakan, semoga nanti proses coaching dapat berjalan dengan lancar, dan silahkan Bu Vida dapat melakukan proses coaching. Terima kasih Bu Vida atas waktunya. Baik, Bapak Ardi, terima kasih Oke. atas semangatnya. Siap. Baik, selamat siang Bu Nila. Ya, selamat siang Mas Vida. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan, kabar saya baik. Cuma ya ada satu masalah yang mengganjal pikiran saya. Waduh, iya ini tampaknya kelihatan galau ini Bu Nila. Ya sudah, karena ini saya ada waktu, monggo kalau mau ngobrol kita cari tempat yang nyaman dulu ya. Ya, Monggo, ya. panjangan juga biar lebih rileks seperti itu, Ya. oke? Oke. Nah, Bu Nila, ini kira-kira dari percakapan kita apa ini tujuan atau harapan Bu Nila nanti di akhir percakapan kita? Iya, begini Bu Vida. Tujuan saya ingin ngobrol dengan Bu Vida itu ingin menemukan solusi atas permasalahan saya, di mana permasalahan saya itu berkaitan sama motivasi anak-anak tentang belajar IPA itu kok tidak stabil gitu ya. Gitu. Oke, jadi nanti di akhir harapannya bisa menemukan solusi dari permasalahan tadi yang ditemui, yaitu motivasi belajar IPA. Nah, ini boleh diceritakan lebih detail Bu, kira-kira masalahnya. Oke, baik. Begini Bu, saya ini kalau mengamati proses pembelajaran anak-anak, itu kok motivasi belajarnya itu tidak stabil. Kadang mereka begitu termotivasi. Itu kalau saya lihat ketika praktikum. Nah, Oke. tetapi ketika pembelajaran di kelas, nah, rata-rata mereka kok motivasinya menurun. Saya melihatnya dengan anak-anak kurang antusias untuk menjawab pertanyaan. Kemudian ada anak-anak yang sikapnya tidur-tiduran di kelas. Nah, seperti itu, Bu. Oke, ini kalau yang saya tangkap tadi dari permasalahan Bu Nila, ini ketidakstabilan dari murid-murid nih untuk belajar mapel ibu, yaitu IPA seperti itu. Kadang kalau dibawa ke lab mungkin mereka semangat seperti Iya. itu, tetapi ternyata kalau di kelas ya sampai ada yang tertidur Iya, pula. betul. Nah, ini kira-kira menurut Bu Nila itu pernah nggak Bu Nila ini menelusuri penyebabnya? Oke, ya saya sempat berpikir Bu ya, itu kira-kira kenapa? Mungkin itu terkait dengan metode pembelajaran yang saya terapkan. Baik. Mungkin metode yang saya terapkan ini masih teacher center, sehingga membuat anak-anak ini bosan karena mereka kan pasif jadinya. Nah, jadi saya yang aktif seperti itu. Oh, saya bisa memahami mungkin di posisi mereka. Oh ya, mungkin akan bosan seperti Baik, itu. baik, siap. Jadi ini kendalanya ada di metode pembelajaran, Iya. begitu kurang lebih ya Bu Iya. Nila. Karena Bu Nila ini masih terlalu teacher centered, sehingga anak-anaknya malah semakin pasif seperti itu karena hanya Bu Nila yang aktif di depan kelas seperti Iya, itu ya Bu betul. Nila. Baik. Nah, ini kira-kira untuk mengatasi hal tersebut strategi apa sih yang terbersit nih di benak Bu Nila? Oh iya, betul Bu. Setelah saya yang tadi berbicara sebentar dengan Bu Vida, saya Iya. terbesit mungkin saya bisa menerapkan media pembelajaran berbasis IT Bu, yang Oke, interaktif gitu. Siap. Ya, yang anaknya juga aktif, saya juga aktif, akhirnya kelas itu menjadi hidup. Betul, jadi ini lebih ke media pembelajaran yang berbasis IT, begitu ya, Iya. Bu Nila yang saya tangkap. Nah, ini kira-kira apa tolak ukur keberhasilannya? Itu dikatakan berhasil jika kelas menjadi hidup dan anak-anak aktif, sehingga itu bisa dikatakan bahwa motivasi siswa meningkat. Oke, baik sekali nih ya Bu Nila, tampaknya sudah mulai keluar ini ya ide-ide kreatifnya begitu ya. Dan ini kira-kira kapan Bu Nila akan melaksanakan rencana tersebut? Oh iya, kalau ide bagus seperti ini sepertinya harus secepatnya Bu. Mungkin minggu depan saya bisa ini harus menerapkan ini. Wah, siap-siap, luar biasa sekali ya Bu Nila ini, semangatnya luar biasa. Nah, ini kira-kira untuk melaksanakan rencana tersebut, Bu Nila butuh dukungan dari siapa saja ya kira-kira? Oh iya, karena ini berbasis IT, sepertinya
saya perlu berkolaborasi dengan guru informatika ini, Bu. Oke, jadi karena ini memang berbasis IT pembelajarannya, sehingga ini nanti Ibu akan berkolaborasi dengan guru informatika, begitu ya, Ibu? Oke, nah ini tadi kan Ibu juga sudah menyatakan rencana aksinya, kemudian Ibu juga sudah tahulah bagaimana apa yang harus Ibu lakukan nantinya. Nah, sekarang ini komitmen Ibu. Bagaimana Ibu menjaga komitmen Ibu supaya rencana ini atau strategi ini bisa berjalan dengan lancar? Baik, untuk komitmennya saya akan terus belajar ya, Bu, menggunakan media pembelajaran berbasis IT ini bervariasi sehingga nanti motivasi siswa ini bisa stabil. Iya, jadi Ibu tetap menjaga supaya Ibu bisa terus upgrade diri, begitu, upgrade potensi, begitu ya Ibu ya, kurang lebih. Nah, ini kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan percakapan kita yang singkat ini? Ya, saya jadi lega. Terima kasih, Bu, sudah bisa menggali potensi saya sehingga saya menemukan ide dari permasalahan saya. Wah, luar biasa sekali, dan saya doakan semoga rencananya bisa berjalan dengan lancar ya, Bu Nila. Amin. Oke, kalau begitu nanti ketika sudah dilaksanakan di kelas, nah ini mungkin lain kali kita bisa bertemu untuk Bu Nila ceritakan nih kira-kira perkembangannya bagaimana. Seperti itu ya, Bu Nila? Siap. Oke, selamat berproses ya, Bu Nila. Ya, terima kasih, Baik. Bu Vida. Kalau begitu saya lanjut aktivitas dahulu, Bu Nila. Ya, terima kasih. Selamat siang, Bu Selamat Nila. siang. Assalamualaikum Bu Vida. Waalaikumsalam Bapak Ardi. Alhamdulillah. Hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah Bapak Ardi, kabar saya baik. Alhamdulillah. Ya, Bu Vida, mohon maaf tadi saya sudah mencoba untuk mengamati proses coaching yang Ibu Vida lakukan, dan kira-kira gimana perasaannya Bu Vida setelah proses coaching? Ya, meskipun sedikit terasa gugup ya Pak Ardi dalam proses coaching tadi, tapi alhamdulillah saya bersyukur ini tadi sudah saya lewati dan alhamdulillah sudah lega sekali. Alhamdulillah, meskipun dengan rasa gugup tapi Bu Vida sudah melewati dengan baik. Iya. Dan selanjutnya saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan proses coaching yang Ibu Vida lakukan. Baik, Boleh, Bapak. Ibu Vida? Ya, silakan Bapak. Terima kasih Bu Vida. Baik, pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Bu Vida lakukan tadi ketika coaching, dan bagaimana dengan indikator ketercapaian pengembangan diri ya Bu Vida yang Ibu harapkan tadinya? Ya, baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi selama proses coaching, alhamdulillah saya rasa saya sudah melaksanakan prinsip coaching Bapak, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, serta memaksimalkan potensi dari coaching. Kemudian kompetensi yang sudah saya terapkan tadi, alhamdulillah saya sudah mendengarkan secara aktif Bapak, dan juga bisa mengajukan beberapa pertanyaan berbobot dan menggali ide-ide kreatif dari coaching, serta menggunakan alur tirta seperti itu Bapak. Baik, dari hasil catatan saya Bu Vida, tadi saya melihat Ibu Vida sudah menerapkan kemitraan antara coach dengan coachee, bagus di situ. Kemudian saya juga melihat Ibu Vida bisa mendengarkan aktif sehingga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coachee dapat menggali ide-ide dan solusi. Kemudian memaksimalkan potensi coaching. Selain itu dalam proses coaching yang Ibu lakukan tadi sudah menerapkan alur kita, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Alhamdulillah, secara garis besar dari catatan saya, Ibu sudah melakukan proses coaching dengan sangat luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ardi. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir nih Bu Vida. Baik. Kira-kira berdasarkan apa yang sudah Bu Vida lakukan dari hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Vida kembangkan lagi? Iya,
Baik Bapak Ardi, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan ini kedepannya adalah lebih pada mendengarkan secara aktif ya Bapak Ardi, karena saya adalah tipe yang mungkin sedikit mudah untuk terdistract seperti itu. Jadi ya itu yang akan saya harus lebih belajar lagi, berproses lagi supaya bisa mendengarkan coach saya dengan kesadaran penuh dan dengan mendengarkan secara aktif. Baik, jadi kehadiran penuh yang Bu Vida kembangkan untuk selanjutnya, nggih. Saya doakan semoga kompetensi ini bisa Bu Vida kembangkan dan juga bisa diterapkan nantinya untuk proses coaching selanjutnya. Baik, siap Pak. Terima kasih Bu Vida atas waktu dan kesempatannya. Semoga pertemuan ini menjadi sebuah keberkahan untuk kita. Amin. Terima kasih. Saya akhiri Bu Vida, nggih. Nggih, Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.